Ah, siapa ini? Iya, iya. Oh. Sore Pak Paul. Pak Dodi laptopnya bermasalah itu. Gimana suaranya? Ya udah, Oke, oke. mantap mantap Pak. Mantap. Oke, Shalom Pak Dodi. Shalom Pak Paul. Kita mulai segera? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Baik, kita akan memulai ibadah sore ini. Hari yang luar biasa, tanggal 7 Februari 2023. Satu hari lagi Tuhan memberi kita nafas hidup, dan bukan sekedar hidup, tetapi memilikinya dalam segala kelimpahan Tuhan. Dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Sebab kita tahu Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nggak kepikir. Tapi itulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bahkan dalam kandungan ibu kita, Dia telah menetapkan kita. Dahsyat dan luar biasa, siapapun ibu yang mengandung kita. Hari ini kita diingatkan bahwa Dia telah menetapkan kita sebagai anaknya. Haleluya. Itu sebabnya kita mau naikkan syukur bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku bersepakat dan hidupku berharga di mata-Mu. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersepakat. Mari angkat hati jiwa kita, katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, bukan karena anugerah
katakan bersama-sama pujian dan syukur. Ku bawa sore hari ini Tuhan kepadamu. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Senang hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kuatan. Mari angkat suara kita sama-sama. Kita katakan dengan ucapan syukur. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah tinggal kami sesuai janji-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang menjadi perisai perlindungan. Engkau yang memelihara hidup kami sehingga kami dapat berkata, Ebenezer, sampai hari ini Engkau lah sumber pertolongan. Engkau lah yang ada di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang sudah memampukan kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Serahkan kepada Pak Derikson. Ya, silakan doa pembukaan Pak Pendeta Hendra Winata. Shalom. Silakan Pak Hendra, doa pembukaan. Pak Hendra. Ya, mungkin beliau nggak dengar. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada saat sore hari ini, Engkau telah mempertemukan kami dari berbagai tempat, berbagai gereja. Bahkan juga Tuhan, kami bukan secara kebetulan, tetapi kami berkumpulkan Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan.
Kami percaya Bapa bahwa rencana-Mu ini dalam kehidupan kami, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami Tuhan. Ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, maka kami percaya Engkau Yesus hadir tengah-tengah kami Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan menyatukan kami, bahkan kami percaya dimanapun Roh Kudus-Mu hadir, ada mujizat Allah terjadi, ada rencana Allah Tuhan, bahkan juga kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Kiranya Engkaulah yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi Menat, Engkau urapi dengan kuasa-Mu dalam memimpin pujian dan penyembahan. Demikian juga hamba-Mu Bapak Raj yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, isi hati Tuhan. Kiranya Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga kami dapat diberkati, dikoreksi, bahkan dituntun dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bahkan juga yang memimpin doa syafaat, doa berkat, doa penutup, bahkan juga bincang-bincang. Engkau urapi hamba-hamba-Mu, bahkan teman-teman kami yang masih akan hadir. Tuhan, jauhkan segala halangi Tuhan. Bahkan juga kami saat ini, semuanya jaringan, peralatan yang kami pakai untuk beribadah pada saat ini, jamahlah Tuhan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan. Biarlah kami dapat menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih dan kami menikmati hadirat-Mu dari awal sampai selesai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan... Sorry Pak Deson, saya ya, ke toilet tadi. Ya nggak apa-apa Pak Indra. Ya, kita mendengarkan kesaksian. Kita sambut dengan satu pujian Pak Dodi. Mungkin nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan bersaksi tentang kemurahan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, bahkan juga mungkin ada yang minta doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian. Kita sambut dengan satu pujian. Baik, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih Tuhan kita. Haleluya. Katakan sama-sama, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu pernah berakhir hidupku. Ayo angkat jempol kita, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Semua katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Katakan saudara, sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Sampai sore ini. Oh, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya Pak, saya akan bersaksi Pak. Buat hamba-hamba Tuhan yang ingin bersaksi, ya, Ko Chandra udah Ya. buka apa? Mike, silakan Ko Chandra. Ya, salam semuanya. Halo Pak Ras. Haleluya. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Tuhan bisa utus saya pelayanan di luar kota, di Makassar, Sulawesi Selatan. Memang talenta saya Tuhan kasih bagi mereka disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan.
bakar jimat patung-patung. Ini Tuhan dari Tuhan semuanya. Nah, yang undang saya udah pesen 3 hari yang lalu, karena saya nggak ada waktu, nggak sempet. Ya saya tunda berapa hari. Kemudian dia telepon saya, ini pendeta pangkatnya kolonel lu Pak, pejabat lu yang di Makassar. Yang undang saya itu pejabat, tapi dia hamba Tuhan, dia pendeta. Oh ya, saya kaget loh. Iya Pak, I'm sorry Pak, saya bilang. Iya, saya emang banyak pelayanan. Saya bilang, ini Kota Anta ini nulungin dong. Salah satu teman baik saya, sepertinya udah 50%. Dia 2 tahun sakit, diguna-guna orang Kristen, tapi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ribut sama orang kantor. Jadi orang kantor tuh sakit hati Pak. Dia bikin guna-guna. Kena, dia punya badannya jarum semua tuh. Semuanya jarum. Ke kiri sakit. Selama 3 hari dikirimin kena. Sampai 2 tahun Pak, nggak bisa sembuh-sembuh. Itu lebih dari 10 pendeta loh. Nggak bisa sembuh-sembuh. Memang setiap pendeta beda, talentanya beda-beda Pak ya. Beda-beda. Nah, kalau pendeta kan sifatnya kan khotbah, pelayanan, jiwa nggak datang besok. Nah, kalau usir setan jauh sekali Pak. Kenapa? Setan tahu hatinya. Setan nggak lihat dia gelarnya STH, SH, MA, enggak. Setan lihat hatinya. Ini pendeta tuh kerjaannya khotbah. Lu berani coba-coba usir rumah gue ya. Dalam hati saya, dia mati setan nih. Kalau coba-coba berani usir rumah saya, mau hancurin rumah saya. Sebelum dia hancur rumah saya, dia udah kirim pusing, palanya pusing tuh. 10 pendeta, lebih dari 10 pendeta, palanya pusing sekali. Sakitnya nggak tahan. Kenapa? Setan lihat dia hatinya. Nah, saya langsung bilang ke pejabat ini yang pangkatnya kolonel, iya Pak, setiap pendeta memang beda-beda. Karunia-nya dan talentanya memang beda-beda. Nah, kalau saya kan khusus bongkar pekerjaan setan, itu bongkar semuanya. Saya memang permalukan pekerjaan setan, saya bilang. Nah, ini udah berapa tahun Pak? Ini udah 2 tahun lebih Kota Andra. Udah 50% loh. Udah mau mati katanya. Oh ya, kasihan Pak. Puji Tuhan, saya bilang bagi Tuhan dia daerah mustahil Pak. Dan Bapak sudah undang saya dari Jakarta ke Makassar untuk melepaskan yang santet-santet yang guna-guna. Itu dia Pak. Akhirnya malam itu saya udah sampai ke Makassar di bandara. Pejabat itu jemput saya. Dia bilang memang, saya tanya Pak, udah berapa lama? Dia bilang udah 2 tahunan, nggak sembuh-sembuh. Sudah lebih dari 10 pendeta, nggak sembuh-sembuh. Memang beda-beda saya bilang. Intinya akhirnya malam itu saya langsung dari bandara Makassar nih, langsung ke rumah dia. Begitu ke rumah dia memang ada orangnya. Dia setiap maghrib ya, waduh kayak orang gila. Setiap maghrib sampai jam 6 pagi. Itu badannya ketusuk-tusuk, dia teriak-teriak. Tetangga-tetangga pada pusing tuh. Teriak-teriak. Ya memang iya sih, orang kemasukan setan memang begitu, diguna-guna orang. Badannya sakit, jarumnya banyak jarum. Jadi dukun itu kirimin jarum. Puji Tuhan. Ronde pertama, nyanyi dulu satu pujian, nyanyi terus. Palanya pusing terus. Kuasa Tuhan bekerja lupa. Terus Roh Kudus bekerja terus, udah. Nah gitu udah, karena udah malam, dia udah gitu. Dia nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Pak, namanya siapa sih Pak? Bapak John katanya. Bapak John berharap pada Tuhan ya. Pak John kena Yesus kan, dia bisa ngomong, tapi kena masuk. Kalau setan udah masuk, Pak, itu barang-barang di rumah hancur semuanya. Pak John kan udah kena Yesus kan, iya. Kenapa bisa ribut sama tetangga, sama orang kantor? Jadi kamu kebaktian tuh sepertinya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sia-sia. Makanya orang kirimin guna-guna untuk Bapak John. Nah, coba dah kita udah masuk tahun 2023, lepaskan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, ampunin orang yang bersalah kepada kita. Saya bilang, minta ampun ya. Ya, akhirnya dia nangis, suami istri nangis. Udah gitu, udah. Aku doain, udah supaya dia bisa tidur dulu, maksudnya gitu. Lepaskan dulu setannya. Nah, kedua satu kali, besokannya saya datang lagi nih hari yang kedua. Nah, hari yang kedua saya datang lagi. Terus hari yang ketiga saya datang lagi. Mujizat itu nyata loh Pak, benar-benar nyata. Sehingga darahnya ada jarum-jarum itu lepas semuanya, sehingga dia nggak sakit lagi. Dia enak tidur, enak makan, benar-benar enak tidur, enak makan. Terus dia sampai dia nangis dia. Makanya Pak John jangan terulang lagi ya Pak John.
Untung Tuhan kirim penolong tuh. Kalau enggak lu lewat tuh benar-benar. Memang lagi gawat. Kamu udah gawat. Badannya seluruh ratusan jarum Pak dikirimin. Bayangkan aja Pak gimana tidurnya. Duduk salah, berdiri salah. Nggak mandi-mandi lagi. Kenapa kalau digosok-gosok mandi? Ketusuk lagi. Ini dukunya canggih loh kalau di Makassar rata-rata mereka pakai jarum. Nah, saya juga layanin anggota DPR. Nah, dia gagal calon apa periode yang kedua dia gagal. Habis 1 miliar lebih, akhirnya diguna-guna sama orang rekan-rekan dia juga. Akhirnya gila dia Pak. Aku layanin lagi Bapak Lurah. Nah, singkatnya semua tiga-tiganya saya layani kurang lebih ada 15 orang selama saya 3 hari di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama Pak John udah sembuh. Yang umur 44 tahun dia sembuh, darah dalamnya tuh jarum-jarum semua udah sembuh, anggota DPR udah sembuh, kemudian Pak Lurah juga udah sembuh. Saya bilang terima kasih. Lukas 1:37 Yesus berkata, bagiku tidak ada yang mustahil ya, semuanya Tuhan bisa laksanakan, Tuhan bisa bekerja. Tuhan terima kasih, inilah kesaksian saya nyata. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan pada Bapak Derikson. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Coach Chandra. Artinya Coach Chandra di situ dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi bahasa yang pertama tadi kalau bisa diperbaiki. Artinya jangan dibilang 10 pendeta itu tidak berkuasa, tidak memiliki kuasa dari Tuhan. Karena memang Coach Chandra mungkin punya karunia, tetapi Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya, apalagi kalau udah pendeta gitu loh. Tapi Coach Chandra yang dipilih oleh Tuhan, yang dari Alkitab kita dengar bahwa kita baca bahwa itu kan iman seseorang. Kalau kadang pendetanya yang mungkin setengah hati, ya. Kedua, yang kerasukan ataupun yang kena guna-guna itu tidak percaya kalau dilayani pendeta, lebih percaya dilayani Coach Chandra gitu loh. Makanya kalaupun Tuhan percayakan Coach Chandra, ya Coach Chandra aja diceritain, yang 10 pendetanya jangan diceritain, nanti ini ditonton sama 10 pendetanya, jadinya pendetanya malu tuh. Kayaknya selama saya pendeta nggak pernah dipermalukan seperti itu gitu loh. Artinya Pak Coach Chandra aja yang ceritain gitu loh. Pendetanya itu mungkin aja yang kerasukan itu tidak percaya sama 10 pendeta itu, atau pendeta itu tidak mau melayani atau setengah hati melayani seperti itu. Tapi ketika Coach Chandra yang datang, mereka percaya, dan akhirnya jadilah seperti yang kau kendaki. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengar, perempuan dari Kanaan itu. Dia datang dengan iman, bahkan Yesus sudah menolak bahwa tidak layak memberi roti kepada anjing yang seharusnya kepada anak-anak. Tetapi perempuan itu katakan, tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, iman perempuan itu yang menyelamatkan dia, menyembuhkan anaknya gitu loh. Dan juga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, ya nggak ada yang tahu, Yesus saja tidak tahu. Dia dengan imannya gitu loh. Jadi pendeta yang 10 tadi, kalau kesaksian jangan diceritain Pak gitu. Artinya kita hargailah pendeta-pendeta ya, melayani. Memang mungkin bukan karunia, tetapi walaupun bukan karunia, tetapi kalau firman Tuhan kita bawa itu, ya firman Tuhannya pasti berkuasa gitu loh. Bukan pendetanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Coach Chandra. Ya, Tuhan memberkati terus pelayanannya sampai ke Sulawesi, ke Indonesia, Kalimantan, yang luar biasa. Gini Pak, tapi yang diceritakan bukan saya Pak, dari yang undang saya. Yang undang saya pendeta juga, dia bilang saya udah 10 orang, lebih 10. Saya sendiri doain nggak bisa sembuh. Itu yang ceritakan pendeta. Saya cuma nyambung lidah doang Pak. Oh ya. Berarti itu Bapak jangan nyalain saya, nggak boleh Pak, itu nggak bagus. Makanya saya bilang pendetanya yang malas melayani itu Pak. Jujur, ini banyak pendeta ini. Kalau pendetanya nggak malas melayani, pasti dilayani itu. Jadi karena tahu Coach Chandra punya karunia, ya ditelepon lah daripada repot-repot. Gitu aja. Terima kasih Coach Chandra. Ya, Tuhan berkati pelayanan. Mungkin ada yang lain kesaksian. Coba nyambung. Semangat terus Coach Chandra. Capek itu loh ke Sulawesi. Amin.
menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, biaya pelayanan seperti itu. Makanya seringkali pendeta ya udah yang punya karunia aja melayani seperti itu gitu. Ini yang pakai nomor ini Pak Yandi ya. Jadi ada kesaksian? Ya. Belum, lanjut aja, lanjut. Lanjut. Belum dulu Pak Director. Ya, belum dulu. Belum dulu. Oke. Ya, belum dulu Pak Director. Ya, yang lain. Ya, karena kita nanti mungkin di bincang-bincang kita lanjutkan kesaksian, kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, berkat Tuhan dari hambanya Bapak Raj, ya, yang bertemakan tabur tuai. Luar biasa ini. Ya, kita sambut. Silakan Pak Dodi, satu pujian Pak Dodi. Kita sambut firman Tuhan. Ya, baik. Baik, kita siapkan hati kita dengan ucapan syukur bahwa sore ini nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipuji melalui kesaksian Pak Chandra, ya, karena itulah faktanya bahwa firman-Nya iya dan amin. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya, ya, bukan pendeta saja, tetapi bukan setiap orang percaya. Jadi ketika kita mengusir setan pun siapa saja sesungguhnya. Ya, kita bersyukur dan biarlah nama Yesus ditinggikan di atas segala-galanya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Semua katakan, bagi suka nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Oh, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari hamba-hambanya yang telah Tuhan persiapkan untuk menjadi saksi kebenaran atas dunia ini, tinggikan nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, suka nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Oh, kita buat ibu gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa nama-Nya. Nama siapa saudara? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama siapa saudara katakan? Nama Yesus, oh,
nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, namamu berkuasa bagi langit dan bumi, namamu berkuasa mengalahkan segala musuh. Kami bersyukur kami ada di dalam perlindungan nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, Yesus, Tuhan mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kita terbuka di hadapan Dia, karena tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Katakan bersama. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, oh, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Katakan bersama, ini aku jadi baru. Mari sembah Yesus, Yesus, Yesus Tuhan mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, silakan nambahnya Bapak Rat. Selamat melayani Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa sore hari ini kami bisa hadir di Zoom ini, Bapa, karena anugerah-Mu, Bapa. Sebelum kami mengajukan ini, Bapa, tolong ampunin kami dosa-dosa kami, Bapa. Kalau kami ada kesalahan, Bapa, kau tolongin ampunin, Bapa. Bapa, aku pakailah hamba-Mu, Bapa, Rais, Bapa, membawa firman-Mu, Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus, Bapa. Biar Engkau yang bicara kepada hamba-Mu, Bapa. Biar yang anak-anak-Mu yang hadir di Zoom ini, Bapa, biar dengarkan firman-Mu, Bapa. Biar mereka bisa fokus, bukalah telinga, pikiran, hati mereka, Bapa. Biar mereka bisa mengerti firman-Mu, Bapa. Karena yang kami butuhkan tiap hari adalah firman-Mu, Bapa. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Hidup kami ada dari firman-Mu, Bapa. Karena kami tahu, Bapa, Engkaulah kuasa. Engkaulah Bapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu, Bapa. Kami hanya bisa bersandar kepada manusia, Bapa. Maka hari malam ini, Bapa, sore hari ini, Bapa, Kau bicara, Bapa. Firman-Mu, Bapa, Kau mengerti, Bapa, firman-Mu. Terima kasih, nama Yesus. Sore saya mau sharingkan firman Tuhan, tabur tuai. Amin, saudara. Saya akan buka di Galatia 6 ayat 7. Sepertinya hambanya terlempar ya. Iya, terputus jaringannya. Ya, silakan Pak Raj. Jaringan kurang bagus kali. Oke. Ya, silakan Pak. Firman Tuhan di Galatia ayat 6, Galatia 6 ayat 7. Galatia ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Amin, saudara. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kenapa di situ tuliskan jangan sesat? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kenapa? Karena kita ini ciptaan dari Tuhan. Amin, saudara. Kita ini mesti sebagai contoh. Karena kita ini sudah dipilih Tuhan Yesus. Maka itu, saudara, dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan tuainya. Jadi kalau kita nabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Kapan itu? Tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita sering baca firman Tuhan, apa yang Tuhan mau di Kristus, kasih sayang. Ya itu yang di dunia itu tidak ada kasih sayang, kebanyakan yang musuhan. Nah itulah musuhannya, jadilah tabur tuai. Apa yang kita berbuat jahat, akan tuainya jahat. Tapi kalau kita taburnya baik, akan taburnya juga baik. Semua adalah di diri kita. Maka dikatakan di situ, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan diri kita dipermainkan. Karena apa yang ditabur, makanya Allah tidak akan diam. Allah akan bekerja terus buat anak-anaknya yang sudah dipilih. Amin, saudara. Makanya itu kita harus tabur dengan suka dari hati kita. Dengan sukacita.
kita akan menuai berlimpah-limpah. Karena kalau kita tabur dengan hati kita, tidak menjemu-jemu, dengan senang hati, dan kita berdoa, Tuhan, aku akan memberi berkat ini, buat ini, siapa yang sakit, apa, biar inilah, menjadi berlimpah-limpah, jadilah berkat ini. Itulah kita nabur. Yang kita tabur itu pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Pekerjaan Tuhan. Yes. Amin, saudara. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah ajarkan kita. Masing-masing berkat Tuhan sudah siapkan. Sejak kita lahir itu Tuhan sudah kasih semua berkat. Semua sudah dikasih anak-anaknya. Cuman destiny semua beda-beda. Destiny semua beda-beda. Makanya itu, saudara, apakah dikatakan itu? Ya, baiklah, taburlah dengan suka hati. Kemanapun kita ada berkat, kita mau tabur, kita doa, kita kasih dengan sukacita. Ada orang yang punya masalah, punya apa, gitu, bukan kita mau tahu, bukan. Mereka mau sharing sama kita, apa, carilah jalan buat anak-anak. Kenapa? Yang kita jalankan itu tuh teman-teman kita itu sama kita, nggak ada beda. Semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Taburlah dengan sukacita. Oh, saya udah tabur di sini, saya udah nggak perlu ngomongin sama orang. Tuhan tahu. Urusan kita bukan sama orang, sama Tuhan. Makin kita menabur dengan diam, makin Tuhan berkati. Yes. Tapi kalau kita menabur dengan semua dunia dikasih tahu kan, oh saya nabur sini, saya nabur, itu tidak akan jadi berkat. Kenapa? Mensombongkan diri kita. Bukan nama Tuhan dimuliakan, sombong diri kita. Nama kita, oh kita yang nabur, kita yang ini. Itu salah. Semua adalah milik Tuhan. Tuhan kasih kita berkat. Tapi kita tuh ada suara, ada apa. Tuhan lakukan, jalankan itu. Dengan silent. Selamanya silent player. Amin, saudara. Karena itu ditaburlah orang itu juga yang akan tuai. Kita akan tuai nanti, saudara. Anak-anak kita juga akan tuai. Apa yang kita lakukan itu akan berbentuk ke anak-anak, ke cucu-cucu kita. Amin, saudara. Semua rencana Tuhan tuh tahu apa yang dijalankan. Emang kita punya destiny, anak-anak kita semua tuh beda, nggak sama. Tapi kita sebagai imam rumah tangga, kepala, lakukan itu. Jadi anak-anak kita akan mengikut itu. Makanya kita harus dengan sukacita menabur. Ya. Di ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin, saudara. Kalau kita pakai daging nafsu itu akan binasa. Itu bukan yang namanya nabur. Itu binasa. Jadi kita mesti punya roh kudus. Jalanin roh kudus itu. Kita menabur dengan itu. Kita akan tuai. Semua adalah di diri kita sendiri. Kalau kita mau berbuat, di diri kita. Masing-masing saudara ada sama saudara sendiri. Kalau saudara mau jalankan pilihannya, ada sama Anda semua. Itulah semua yang dijalankan sama Tuhan, saudara. Di ayat 9, saudara. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Di ayat 9, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita,
Janganlah kita, di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Bila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Jadi dengan sukacita, menabur, bertuai, kita akan dikuatkan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Karena hitungan kita bukan sama manusia, hitungan kita sama Tuhan. Apa yang kita nabur, apa yang kita bantu sama itu orang. Orang itu mudah bangkit marah. Dia nggak nolong juga sama kita. Nggak apa-apa, tapi Tuhan yang akan nolong kita. Dikatakan kan, kita tidak akan jadi lemah, menjadi kuat. Kenapa? Tuhan tahu hati kita, apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Jadi jalankan tiap saudara. Nabur. Untuk pekerjaan Tuhan. Bukannya nabur tuh maksudnya berkat apa, bukan. Nabur firman Tuhan. Banyak orang yang dalam keadaan sekarang lagi stres, keadaan kayak gini, salurkan positive thinking buat mereka supaya mereka tuh kuat. Jadi mereka tuh tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, ya Tuhan. Mereka akan minta sama kita apa yang kita mesti lakukan. Baca renungan, baca Alkitab, mereka baca. Ada berapa teman-teman saya, saudara, datang ke tempat saya. Mereka minta buku renungan. Saya kasih. Ada yang minta di bahasa Inggris. Saya cariin bahasa Inggris. Namanya Daily Bread. Mereka butuh. Sekarang ini mereka tuh butuh. Kenapa? Mereka fear, ketakutan. Tapi karena kita setiap hari baca firman Tuhan, kita tahu Allah menjaga kita. Kita dikuatkan oleh Tuhan, saudara. Kalau kita pakai akal kita sendiri, minta sama Tuhan. Terus masuk, pimpin kita. Amin, saudara. Kemanapun kita pergi, jalankan firman Tuhan. Naburlah buat orang-orang yang haus firman Tuhan. Pada haus, pada lapar. Serahin firman Tuhan. Dan serahin semua kepada Tuhan. Kuncinya cuma hanya berdoa. Amin, saudara. Jadi jangan khawatir, saudara. Jangan takut, saudara. Lakukan setiap hari firman Tuhan. Apa yang kita udah belajar. Apa kita lakukan. Kita kalau tabur terus, akan tuai. Akan tuai, saudara. Kita kalau taburnya cabai, dapatnya cabai merah. Ya kan? Kita tabur biji durian, dapatnya durian. Kita tabur yang baik, akan terima yang baik. Makin mekar, makin besar. Ya kan? Saya, saudara, mau ada sedikit kesaksian, saudara. Saya kalau ke Bali, saudara, itu ada orang-orang Bali yang di tempat saya di rumah, yang dia sekarang lagi bikin bangunan buat di tempat saya itu kerja. Saudara, mereka itu Hindu, saudara. Tapi mereka itu kalau ngomong sama saya, haleluya, begitu. Haleluya, haleluya. Jadi, saya kan kalau ngomong begitu, haleluya, haleluya gitu. Kenapa? Itu ya yang dia lihat. Apa yang kita tabur, kita tuai. Mereka itu jadi ingat apa yang kita lakukan, dia jawablah, haleluya. Haleluya, haleluya, parat, haleluya. Begitu. Nah, itu yang saya suka lihat, saudara. Semua ada di diri kita. Bukan di diri kita semua. Kalau kita yang dirinya kita bisa jalanin, kita bisa tabur yang baik. Kita sebagai contoh buat keluarga kita. Buat istri, buat anak-anak, semua dari sini. Amin, saudara. Makanya itu kita harus banyak belajar. Banyak melakukan pekerjaan Tuhan.
Biar kondisi kayak apapun, kita positif. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin, saudara. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kita punya perhitungan sama Tuhan. Tuhan kita tuh luar biasa, saudara. Amin, saudara. Makanya lakukanlah pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, harus lakukan. Di ayat 10, saudara, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya kan, saudara? Karena itu selama kita masih hidup, masih ada di dunia ini, berbuatlah baik. Sama kita punya teman-teman seiman, sama orang dunia, kita sebagai contoh harus berbuat baik. Jangan ada musuhan, jangan, nggak ada gunanya, tidak ada gunanya. Sekarang kalau saya lihat, saudara, Tuhan tuh lagi buka. Biarpun kita punya berkat terlalu banyak, punya apapun banyak begitu, kalau kita tidak bahagia sama keluarga, nol. Kosong, saudara. Makanya itu yang nomor 1 tuh berkat keluarga. Sama anak-anak, sama istri. Kalau kita udah rangkul, kita bisa jalan itu berkat berlimpah. Banyak sekarang di dunia ini orang punya berkat, tapi fear, takut, nggak ada kebahagiaannya. Kenapa? Karena nggak ada firman Tuhan. Nggak ada firman Tuhan. Kalau mereka bisa baca, kita ngerti, mereka harus lakukan firman Tuhan. Makin kita menabur, makin kita dapat berkat. Dengan keluarga. Bukannya nabur itu kita harapan dapat. Kita makin menabur tuh keluarga kita jadi kayak berkat, saudara. Tuhan akan lindungin semuanya, saudara. Amin, saudara. Itulah. Mumpung ada kesempatan, saudara. Jalanin semua. Tabur. Yang kita tabur, semua kita akan tuai. Kita akan dapat berkat dari Tuhan. Kita akan bersukacita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dari rangkul. Sama staff-staff di office, sama keluarga kita, kakak adik, semua akan rangkul. Karena kita melakukan tabur yang baik. Saya nggak panjang lebar, saudara, firman Tuhan. Sekianlah firman Tuhan sini, berkati kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Boleh tutup dalam doa, Bapak Rana. Ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapak yang baru saja bicara, Bapak men-sharingkan firman Tuhan Bapak, tabur tuai Bapak. Biarlah ini Bapak yang kami sharekan firman ini masuk ke hati kami Bapak, biar mereka bisa fokus Bapak melakukan pekerjaan-Mu Bapak. Kita melakukan bukan pekerjaan untuk manusia, kita melakukan pekerjaan buat Tuhan. Karena kami adalah milik Engkau Bapak. Kami bisa bersandar berjalan kepada Engkau, bukan kepada manusia Bapak. Biarlah Bapak hari malam sore hari ini, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini di Zoom Bapak, Kau berkatilah Bapak. Dan mereka juga melakukan Bapak tabur tuai Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih hambanya Bapak Rat yang sudah menjadi saluran berkat ya buat kita semua. Semua diberkati Tuhan ya, firman-Nya ya. Amin. Luar biasa ya. Memang kita ini selalu harus menabur kebaikan. Jangan pernah bosan ya menabur kebaikan ya. Karena di firman kan dikatakan ya di Galatia 9 ayat 10 ya. Galatia 6 ayat 10, kalau jika saatnya waktunya tiba, itu Tuhan pasti akan memberkati kita bukan sedikit loh, berlimpah-limpah. Ya. Amin. Pasti itu. Saya sudah berapa kali saya melakukan hal itu ya. Saya tidak takut untuk menabur ya.
Karena itu yang diajarkan Tuhan. Kalau kita berani menabur, berarti kita memiliki kasih Tuhan. Ya, kita lihat saudara kita kekurangan atau maaf kata ya, sangat benar-benar bukan hanya untuk kita doakan saja, tapi kita harus berani juga untuk memberi. Yaitu satu pekerjaan Tuhan juga, ya, karena kita harus lakukan seperti yang Tuhan lakukan, ya. Terlebih baik memberi daripada menerima. Itu kalau nggak salah di Lukas 6 ayat 38. Beri maka kau akan diberi, ya. Kita harus melakukan hal seperti itu. Apa yang Tuhan sudah ajarkan untuk kita semua dapat melakukannya. Amin. Ya. Jangan kalau orang sudah lapar kita bilang kita doain nanti besok ada yang kirim burung gagak. Waduh. Kita harus berani juga untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Ya. Karena bila tiba waktunya Tuhan, kita akan menuai. Orang yang berani menabur pasti tentu akan menuai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Amin. Meskipun mungkin maaf kata ya, teman kita menabur kejahatan, kita tetap membalas dengan kebaikan. Amin. Ya, memang nggak mudah, tetapi kita itu harus lakukan, itu firman Tuhan. Satu perintah, kita harus berani juga melakukannya. Amin. Sekalipun orang berbuat kejahatan, kurang baik, kita balas tetap baik kepada dia. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Rat, kiranya Tuhan memberkati istri, anak, semua pekerjaan bisnis, semua dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan mungkin yang doa syafaat. Ada Bu Mikal ya. Oh, besok ibadah. Nah, besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herman Tanjung. Ini Pak Ras juga kenal ya. Ini mentornya Full Gospel ini, FGB Man ya, di Cempaka Putih. Ya, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Jangan marah. Nah, itu juga harus jadi anak Tuhan, jangan lekas marah ya. Tetapi harus tetap sabar ya. Tetap menjadi berkat. Amin. Ya. Ada doa syafaat Bu Mikal? Kalau tidak ada, tadi saya lihat ada ya. Bu Eti Simanjuntak bisa? Bu Eti Simanjuntak doa syafaat. Pak Joni deh doa syafaat. Pak Joni ada? Ya, kalau tidak ada, udah saya yang doa deh. Kalian saya doa berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga kami. Bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan sabdamu, firman-Mu yang sungguh meneguhkan hati kami untuk kami tetap memiliki iman percaya hanya kepada Kau saja Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Rats. Kiranya menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tapi sekali lagi hamba-Mu kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, Kau limpahkan di dalam keluarganya, istri, anak-anaknya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terlebih lagi di dalam bisnisnya, Kau buat selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati juga Pak Dodi Menat yang juga memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kami percaya di dalam pujian ada mujizat-Mu. Di dalam pujian ada kesembuhan. Di dalam pujian ada pertolongan-Mu Tuhan. Pakai Pak Dodi Menat menjadi berkat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Jika kami naikkan sungai kesungguhan hati, maka berkat itu akan Kau curahkan buat setiap kami dapat menerima. Berkati juga setiap kami yang hadir, Pendeta Derikson, juga teman-teman kami, Pendeta Endra Winata, juga semua hamba-hamba-Mu Tuhan, yang kami tidak sebut satu-satu, tapi kami percaya Kau yang sudah melihat anak-anak-Mu yang setia dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan, di firman-Mu yang berkata Keluaran 19 ayat 5, jika Kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, Engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa.
Karena Akulah empunya yang kerajaan di bumi dan di surga. Itu firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau setia mendengar apa yang menjadi sabda-Mu, untuk kami tanam dalam pola pikir kami, hati kami yang terdalam Tuhan. Terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari-hari, menjadi terang-Mu yang ajaib, menjadi suratan yang terbuka dibaca semua orang, sehingga orang boleh percaya, orang boleh datang kepada Engkau dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menerima Kau juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Berkati juga ibadah FM ini Tuhan, satukan kami dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait yang kudus. Berkati juga Indonesia, kamu yang selalu setuju buat bangsa Indonesia. Dan kami percaya pada firman-Mu, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, memberkati Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri, para kabinet, jajaran semua, keamanan, apapun Tuhan bentuknya. Kami percaya Tuhan, Kau yang mempersatukan mereka, sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada huru hara, tidak ada apapun. Dia damai, sejahtera, sukacita-Mu terus mengalir buat bangsa Indonesia Tuhan. Hidup rukun, damai, sentosa Tuhan. Berkati terus Tuhan. Bangsa Indonesia adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID Corona, juga sakit yang lainnya Tuhan. Kiranya Kau tolong mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sehingga para dokter, para perawat dapat bekerja maksimal. Berkati juga ya Tuhan, orang-orang yang sedang mengalami gempa bumi di Turki Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu turun, memberi kekuatan untuk mereka kena musibah Tuhan. Tolong Tuhan, perkuat mereka Tuhan, sehingga dia boleh bangkit, boleh terus mengalami sukacita di dalam Kau. Anak-anak-Mu yang ada di Turki juga ya Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Turki Tuhan. Kami memberkati Turki Tuhan, kami memberkati juga Israel, karena kami percaya Tuhan, Israel akan terus Kau pakai menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Biar setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat buat bangsa Israel. Berkati terus ibadah family ministry Tuhan. Dan saatnya juga kami akan berbincang-bincang, kiranya Kau berkati bincang-bincang kami Tuhan, biar menjadi berkat untuk sesama kami, dan dapat bertumbuh iman percaya kami hanya kepada Yesus saja. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, apapun yang dilakukan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami Tuhan. Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, perkenanan-Mu selalu ada, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Silakan Pak Derson untuk bincang-bincang Tuhan Yesus. Mohon maaf Pak, saya siap pelayanan Pak Joni aja Pak. Pak Joni. Ada Pak Joni, silakan Pak Joni. Angkat pelayanan. Silakan Pak Joni. Shalom Pak Joni. Pak Joni.
Di monitor. Terima kasih. Ya, ada ya. Silakan Pak Joni. Silakan Pak Joni. Tuhan Yesus berkati. Lagi jalanin tugas negara dulu. Ya, oke.